Selamat pagi, perkenalkan saya Leni Frida Noviana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, akan mempresentasikan tentang mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 7, elaborasi pemahaman. Selamat mendengarkan. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis yang saya peroleh berdasarkan hasil paparan dari kelompok 2, di mana kelompok 2 telah membahas tentang problematika dan masalah yang dialami oleh kepala sekolah ketika menerapkan pembelajaran berbasis UPD. Dalam hal ini, kelompok 2 sudah menjelaskan dengan lengkap dan juga detail terkait hal tersebut. Nah, berdasarkan hasil literatur yang saya dapatkan, kepala sekolah sendiri merupakan seorang pemimpin yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin, menjalankan serta melaksanakan visi, misi, dan tujuan yang dilakukan dalam mengoperasionalkan sekolah, termasuk pemimpin dalam pengajaran. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Permendiknas nomor 28 tahun 2010 serta Permendiknas nomor 19 tahun 2007, kepala sekolah memiliki fungsi yang dapat diakronimkan menjadi emanslisme. Emanslisme sendiri merupakan singkatan dari educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, dan entrepreneur. Berikut ini merupakan penjelasan dari singkatan emanslisme itu sendiri. Yang pertama, kepala sekolah sebagai educator. Menurut pakar pendidikan, kepala sekolah sebagai educator berperan dalam membentuk karakter siswa yang didasari dengan nilai-nilai pendidik. Lebih rinci mengenai peran kepala sekolah sebagai educator dapat dipaparkan sebagai berikut ini. Yang pertama, kemampuan kepala sekolah untuk mengajar dan membimbing siswa. Yang kedua, kemampuan membimbing guru. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan guru. Dan yang keempat, kemampuan mengikuti perkembangan di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah sebagai manajer. Dalam melaksanakan fungsinya, kepala sekolah sebagai manajer, yaitu kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien, seperti kemampuan menyusun program, kemampuan menggerakkan guru, kemampuan mengoptimalisasikan sarana pendidikan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah menjadi garda terdepan dalam keberlangsungan sekolah, termasuk dalam hal administrasi. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga formal. Kemudian, yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mensupervisi atau melakukan pengawasan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Kepala sekolah di sini harus mampu memberikan petunjuk, meningkatkan kemauan yang tinggi terhadap tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, serta mampu mendelegasikan tugas. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus mampu memiliki strategi yang tepat untuk melakukan hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan memberikan teladan kepada seluruh tenaga pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikannya dalam melakukan dan menjalankan berbagai tugas dan juga fungsinya. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah sebagai entrepreneur. Kepala sekolah harus mampu memberikan dorongan sehingga seluruh komponen pendidik dapat berkembang secara profesional yang dipaparkan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pengaturan lingkungan kerja fisik. Yang kedua, kemampuan mengatur suasana kerja. Dan yang ketiga, kemampuan memberi keputusan kepada warga sekolah. Dalam praktik pendidikan saat ini, kurikulum Merdeka menuntut pihak sekolah untuk melaksanakan pendekatan berbasis UPD. Tentunya, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa problematika yang terjadi.
Nah, berdasarkan paparan dari kelompok 2 telah menjelaskan secara detail tentang masalah-masalah yang dialami oleh kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis UPD beserta solusi yang dapat diambil. Sehingga harapannya penerapan pengembangan UPD dalam dunia pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil positif bagi terlaksananya pendidikan Indonesia. Daftar pustaka yang saya gunakan sebagai literasi dalam pembahasan video kali ini. Sekian presentasi kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video berikutnya.